Phoenix Daris Radio Station, masih ada Dodio Sandra di Rising Phoenix. Tapi spesialnya hari ini seperti Doi bilang tadi, kalau tadi jam 5 sampai 8 barengan sama Alfi dan Rani, sekarang ada Doi sendiri. Oh tentu tidak, karena Doi nanti punya tamu-tamu spesial. Ngebahas Bali, mungkin kita selalu memang di headlights berita atau dimanapun terkenal dengan seni dan juga budaya. Tapi kali ini kita akan membahas sedikit salah satu kesenian tersebut bersama Yayasan Puri Kauhan Ubud. Dan pastinya Viners mungkin pernah dengar kata gambuh. Nah, jadi gambuh ini sedikit Doi bahas adalah drama tari klasik yang lahirnya di Puri dan sampai sekarang ini masih dilestarikan dan pastinya di berbagai daerah pun juga masih dilestarikan. Salah satunya adalah di Budakeling, ada juga daerah Batuan, mungkin yang pernah jalan-jalan ke Batuan, atau daerah Pedungan dan juga Padangaji. Jadi kebetulan hari ini di jam 8 pagi kurang lebih sampai jam 9 pagi, Doi akan berkesempatan ngebahas ini dalam satu persembahan dari Yayasan Puri Kauhan Ubud yang disponsori oleh PT Pupuk Kaltim. Ini pastinya bersama dengan tema Gambuh Buda Kecapi. Dan tidak hanya Doi, di studio sudah hadir Bapak Ari Dwi Payana, beliau adalah Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, dan juga Ibu Cok Sawitri, beliau adalah penulis naskah dari Gambuh Buda Kecapi. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu, selamat pagi. Pak Ari dan juga Bu Cok, pagi hari ini saya senang sekali karena kalau Pak Ari saya juga sering lihatnya di sosial media. Bu Cok juga salah satunya adalah yang saya tahu itu hanya dari sosial media, tapi hari ini saya bisa ketemu langsung, itu adalah satu hal yang luar biasa. Karena begitu saya lihat artikel juga, Pak Ari dan juga Bu Cok adalah putra-putri Bali yang prestasinya sudah mendunia dong. Boleh setuju ya? Kenapa bengong melihat saya, Bapak dan Ibu? Terlalu berlebihan ya? Hari ini Doi pakai pakaian adat ya. Lebih ganteng ya Pak ya? Ganteng. Nah. Terima kasih. Sejak jam 5 katanya ya. Jam 4 persiapan jam bangun. 4, iya, jam 4 persiapan, jam 5 on air. Siap. Jadi memang selama itu ya. Tapi saya yakin persiapan dari event yang satu ini atau acara yang satu ini juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Saya ke Pak Ari dulu selaku Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud. Mungkin beberapa tahun kemarin saya berkesempatan ikut serta juga menyaksikan dari Sastra Saraswati Swana. Kita flashback ke Sastra Saraswati Swana yang juga menjadi bagian atau inti besar dari kegiatan Puri Kauhan Ubud. Pak Ari, saya penasaran. Ini kalau diamati kan udah masuk ke tahun ketiga. Di setiap acara atau setiap kegiatan selalu ada pentas seninya. Ini kan butuh biaya gede. Tapi kenapa gitu kan? Tapi pertanyaannya kenapa? Ya ini bagian dari jalan sastra ya. Okay. Kalau Yayasan Puri Kauhan Ubud memang pusat perhatiannya adalah bagaimana kita kembali ke jalan sastra. Oke. Dan itu saya kira salah satu warisan dari para leluhur kita yang sangat panjang gitu ya. Kita memiliki warisan manuskrip yang luar biasa berisi sumber-sumber pengetahuan. Dan selalu dalam proses untuk merawat dan melestarikan itu kita perlu metode-metode baru. Yang kita kenal selama ini kan kita merawat dan mengkonservasi sastra itu kan melalui apresiasi sastra saja. Betul. Dan kita tetap jalankan itu melalui sebuah upaya apresiasi sastra, kemudian juga membangun wacana sastranya seperti apa, diskursusnya seperti apa. Dan tidak berhenti di sastra, kami menggunakan dua hal yang penting. Satu adalah aksiologi, bagaimana sastra itu membadan dalam tindakan, dalam sebuah upaya bersama, sehingga ada gerakan gitu. Sastra itu membadan dalam gerakan. Yang kedua adalah sastra itu kemudian menyentuh rasa, kesadaran, dan itu saya kira bisa dipenuhi melalui seni. Karena seni itu memberikan kepada kita sebuah bukan saja kemewahan estetika, tetapi juga kita bicara soal inspirasi, pesan-pesan yang dititipkan, dan juga dalam pesan-pesan itu tidak hanya ada sumber pengetahuan, tapi di situ ada kehendak, wills atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, itu ruang kesadaran itu yang disentuh melalui seni. Kalau anak Gen Z bilang adalah experience yang berbeda kalau zaman sekarang kan. Berbeda gitu. Jadi dengan kemasan pentas seni selalu ada juga menjadi bagian dari Sastra Saraswati Swana ini ya. Tapi kan kalau ngomongin tentang yang kemarin-kemarin dari evaluasi dari Pak Ari sendiri pasti selalu kurang puas atau misalnya iya kan di tingkat kepuasan kan pasti ada selalu PR berikutnya. Kalau kita sedikit boleh flashback, berapa persentase atau mungkin kepuasan dari ketua yayasan dan juga tim? Iya, saya selalu pingin sesuatu yang baru dan setiap pementas yang kami lakukan itu pasti menampilkan yang baru ya.
kami bikin apa yang namanya SIH ya. Oh betul, oke. SIH kemarin pementasan yang juga dibantu oleh Mbak Kamila Andini di Purikawan Ubud dan juga Bumi Bajra, Yayasan Bumi Bajra itu melakukan eksplorasi yang bagus sekali di masa pandemi. Kemudian kami punya Nur Kekung Ranu yang pementasannya di atas danau Batur di Pura Segara dan juga sesuatu eksperimen yang baru tentang air. Betul. Kemudian yang ketiga adalah Nyapuh Tirah Campuan, juga pementasannya sesuatu yang baru. Iya. Dan terakhir adalah menggabungkan orkestrasi musik tradisi dengan barat melalui suatu pementasan Gurnita Samudra Mukti yang kami lakukan di pantai Ketewel. Jadi ada sesuatu kebaruan, tetapi yang paling penting dari karya-karya itu adalah kita memiliki talenta-talenta hebat sebenarnya di Bali. Betul. Anak-anak muda yang punya kreasi inovasi yang baru dan itu harus kita beri ruang gitu. Betul. Memang dalam ruang itu ada pakem-pakem, ya tidak selalu mengikuti apa yang disebut dengan mainstream. Tapi ada sesuatu yang baru ditampilkan dan kami memberikan ruang bagi talenta-talenta hebat ini untuk mengekspresikan. Itu sebenarnya misi berikutnya. Misi utamanya memang membangun kesadaran tentang apa topik tema yang kita angkat ya. Kalau tahun lalu kita mengangkat soal air. Ya, Toyo Uripin Buana Usada Ning Sangaskara. Itu air sumber kehidupan, penyembuh peradaban dari hulu, tengah dan hilir, gunung, sungai dan pantai. Nah, tahun ini kita bicara soal Usada. Warige Usada Sidi. Kami mengeksplorasi kekayaan pengetahuan Bali yang luar biasa yaitu Warige dan Usada. Dan ini kami akan pentaskan dalam sebuah pentas seni Gambuh. Oke. Nah, tapi yang bikin penasaran apa istimewanya pentas seni Gambuh ini dengan pertunjukan-pertunjukan lain? Mungkin teman-teman atau juga Viners anak muda kan taunya sekarang browsing di YouTube, cari di sosial media. Apa yang menjadikan kalau penampilan ini akan lebih istimewa dibanding penampilan yang lainnya atau yang sebelum-sebelumnya? Ini berbeda dengan penampilan sebelumnya. Sekali lagi sesuatu yang baru. Kita tahu Gambuh adalah tarian klasik, ya. Tadi sudah disebutkan di beberapa tempat itu masih hidup, menjadi bagian dari cara berkesenian masyarakat di Budakeling, di Batuan dan lain-lain. Tetapi yang menarik dari tarian klasik ini, kami tetap menjaga pakem-pakem tariannya seperti yang sudah ada. Itu saya kira nanti Pak Caca Sawitri menjelaskan pakem-pakem Gambuh dan juga hal yang menarik dari Gambuh karena di situ ada olah rasa, olah tari, olah gerak dan lain-lain. Dan yang penting dari itu justru judulnya atau temanya. Temanya kalau tarian Gambuh biasanya mengangkat cerita tentang Panji. Ini biasanya ditarikan di semua tarian Gambuh. Panji itu adalah satu karya sebenarnya muncul di zaman Kawi, Jawa kuno, dinasti sana sampai kemudian Kediri, Singosari, dan itu diwarisi sampai sekarang. Nah itu karya Nusantara, tidak ada di India itu. Nah di konteks Bali, tarian Gambuh dengan cerita Panji ini hidup dan dipakai dan dianggap pakem lah. Nah kali ini kami menghadirkan sebuah cerita yang berbeda, Buddha Kecapi. Nah, jadi akan menjadi pertanyaan siapa Buddha Kecapi dan apa namanya? Mungkin banyak orang yang belum tahu Gambuh. Tadi Pak Ari dan saya juga sempat ngebahas Gambuhnya sendiri. Tapi ada Buddha Kecapinya, saya penasaran. Itu siapa atau apanya? Ya, Buddha Kecapi ini adalah manuskrip lontar. Jadi ada lontar yang kita sebut sebagai atau disebut sebagai lontar Buddha Kecapi. Lontar ini dikenal sebagai lontar yang menjadi referensi utama dari para pengusada, para penyembuh, para pengobat tradisional Bali. Jadi setiap pengusada Balian gitu kalau di Bali sebut Balian. Biasanya nyebutnya Balian. Itu wajib atau pasti tahu Buddha Kecapi ini. Karena Buddha Kecapi ini sebagai referensi utama dari seorang pengusada. Nah itulah sebabnya mengapa, karena tema besar yang kami angkat dalam tahun ini Sastra Saraswati Sewana itu adalah Warige Usada Sidi, maka lontar ini kami angkat. Buddha Kecapi ini, karena lontar ini menurut kami
memuat sesuatu yang sangat penting bagi para pengusaha adat. Oh. Sekarang kan sudah banyak balian-balian di Bali kan, Iya, jeru-jeru gitu ya. Oh, banyak yang muda-muda lebih muda dari saya juga banyak. Iya. Berarti kalau memang belum ternyata backgroundnya dari Buddha Kecapi ini, saya harus pertanyakan lagi berarti. Iya, ya. Setidaknya dengan mengetahui ini orang baca Buddha Kecapi. Oke. Karena Buddha Kecapi ini adalah warisan pengetahuan yang luar biasa. Ada tatuanya di situ. Karena bicara tentang filosofi, tentang kosmologi ya, tentang Buana Alit, Buana Agung, bicara soal aksara, tentang aksara di Buana Alit itu. Kemudian juga yang penting sebenarnya soal etik. Oh, kenapa penting soal etik? Ya, ternyata di Bali itu ada satu warisan pengetahuan yang harus dimiliki oleh para Balian itu yang saintifik menurut saya, Doi. Saintifik, kenapa saintifik? Di dalam Buddha Kecapi ada soal tetenger, diagnose. Oh, diagnose, oke. Jadi seorang Balian itu harus melakukan diagnose. Oke. Itu adalah salah satu cara pertama, tahap pertama. Diagnose dokter kan biasanya ditanya ya, Ya. kamu gejalanya apa? Ditanya Sehari-hari dulu. ditanya dulu. Balian juga begitu, ada diagnosanya. Oh. Itu namanya tetenger gitu. Oke. Jadi proses tahapan-tahapan seorang Balian itu ada cara kerja yang menurut saya saintifik, diagnose. Baru di diagnose itu ada penawar dan baru ditentukan apa obat yang akan diberikan kepada seorang yang sakit itu. Ini berarti sangat penting sebenarnya di tengah masyarakat Gen Z. Kemarin saya sempat interview salah satu narasumber bahwa masyarakat kita, anak muda kita sedang ada di fase self-diagnose. Iya. Suka mendiagnosa adalah by googling. Googling, ya. Padahal Bali sendiri, kita sendiri punya ilmu. Alat untuk diagnose, oke. tetenger itu. Ya, Dan ya, itu ya, menurut ya. saya satu yang dikenal dalam dunia medis saat ini dan pasti dipakai oleh seorang penyembuh yang dalam kacamata modern dokter namanya, tapi dalam kacamata Bali namanya Balian. Ada satu proses diagnose. Ya, ya. Nah, dalam proses diagnose itulah kemudian ada ditentukan pengobatannya. Nah, yang berikutnya penting adalah yang kedua, Apa itu, Pak? etika. Oke. Etika sebagai seorang Balian. Etika sebagai seorang penyembuh, seorang pengusada. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oh, ada Jadi aturannya diatur kayak ternyata. kode etik kedokteran lah. Kode etik kedokteran itu ada Iya, dan iya, iya. mengatur perilaku dokter. Kayak kode etik penyiar juga berarti. Penyiar ada. Nah, ini Nggak kode asal etik todong narasumber. Oh, kode ada etik kode etik Balian. Balian. Ya Oke. gitu. Makanya seorang Balian Iya, iya. tidak boleh sembarangan. Dia harus menempuh satu kode etik. Oh, oke. Ya, dia berjalan berdasarkan kalau jalan sastra ya, Ya. Buddha Kecapi ini dia harus menempuh apa yang boleh dan tidak boleh itu melalui kerangka etika yang sudah dibangun gitu. Oke, ini mudah-mudahan teman-teman Finers yang kelahiran 2000 paham dan sebenarnya ini ilmu yang sangat penting yang harus dicari tahu. Karena seperti saya bilang tadi di tengah self-diagnose ini lagi banyak dilakukan, sebenarnya Bali sendiri punya solusinya gitu. Iya, saintifik dan mistis. Bali itu kan tidak semata-mata mistis ya. Sekarang ini ada kecenderungan untuk menjudge ya bahwa semua yang disebut dengan pengobatan tradisional dan yang kita sebut sebagai Balian itu mistis. Iya sih Pak. Magis Iya, gitu. iya. Tapi tidak, Bali punya sumber pengetahuan yang saintifik. Oke. Jadi dua-duanya dipakai antara dimensi saintifiknya Iya. yang diagnose penyembuhan dan dimensi magisnya karena ada pertolongan juga gitu. Ada upaya untuk seorang Balian juga harus melakukan tapa brata yoga samadhi, dia harus membangun sebuah kesadaran baru yang kuat gitu supaya dia bisa betul-betul menjadi penyembuh gitu. Intinya banyak ritual-ritual yang harus dilakukan dan Bukan hanya ketentuan ritual, kesadaran diri. Tapa brata itu kan istilahnya membangun sebuah disiplin spiritual ya. Oke. Tidak semata-mata ritual, disiplin spiritual. Yoga samadhi brata sehingga dia mampu untuk menangkap satu energi kosmis itu untuk kepentingan penyembuhan. Gitu. Oke, tapi yang jadi penasaran kenapa akhirnya memilih lakon ini dikombinasikan dengan Buddha Kecapi ini? Ada hubungannya atau Karena tema Sastra Saraswati Sewana tahun ini adalah Wariga Usada Sidi. yang tadi makanya Jadi lakon ini? Wariga Usada Sidi ada diskursusnya, ada seminar, diskusi, apresiasi sastranya.
Ada aksinya, yaitu membangun bridging antara policy makers, BP POM, Kementerian Kesehatan dengan para pengusaha di Bali. Itu adalah dimensi aksinya, tetapi ada dimensi sundaramnya, keseniannya ini, untuk mengkampanyekan pesan-pesan dari Sang Hyang Buddha Kecapi ini kepada masyarakat, supaya betul-betul kita paham bahwa kita punya pengetahuan yang luar biasa dan ada etik yang diatur. Kenapa akhirnya memilih lakon ini? Iya. Terakhir nih Pak Ari, sebelum kita break di segmen 1, karena nanti ke Bucok lebih banyak nih bagaimana beliau tantangannya menulis naskah dan segala macam. Saya ingin tahu juga apa yang ingin disampaikan sebenarnya ke masyarakat atau juga anak-anak muda seperti saya bilang tadi. Mungkin beberapa anak muda kita cukup modern di Bali, tetapi satu sisi kalau ngomongin budaya, mereka juga dengan sukarela untuk biasa datang dan mencari tahu apa yang sebenarnya diharapkan oleh Yayasan Puri Kauhan Ubud. Kita sambungkan dua hal yang penting ya. Wellness itu kan sesuatu kesadaran baru di dunia modern juga. Bahwa kesadaran diri untuk sehat, hidup sehat, itu menjadi bagian dari kesadaran dunia. Tetapi Bali mempunyai satu warisan sastra, pengetahuan yang luar biasa mengenai wellness ini. Bahwa dalam melihat wellness tidak hanya dalam sisi fisik. Kalau anak muda sekarang suka nge-gym dan lain-lain, tapi tidak itu saja. Ada dimensi lain, yaitu dimensi skala spiritualnya dan mentalnya. Jadi sekarang kan orang bicara soal mental health, kesehatan mental. Bali juga mempunyai satu cara untuk menjaga wellness itu dari sisi kesehatan mental. Jadi holistik. Jadi kalau kita bicara soal kesehatan di Bali, sistem kesehatan di Bali, dia bicara kesehatan fisik, yoga, asanas dan lain-lain, itu sebagai bagian dari pondasi dasar untuk membangun kesehatan fisik. Tapi ada mental health dan juga ada spiritual. Ini yang penting sekali anak muda ketahui, dan kita tidak perlu kemana-mana nyarinya, ada dalam sumber pengetahuan. Yang kedua, ini soal ketahanan kesehatan. Kita sudah sangat panjang punya kecenderungan tergantung pada obat impor, sistem pengetahuan kesehatan dari luar, kemudian juga sistem kesehatan itu ada yang menyebutkan antara sistem pengetahuan yang kita terima dengan industrinya itu paralel. Pengetahuannya dari barat, beli obatnya juga dari barat gitu kan. Karena antara sistem pengetahuan dan industri itu bekerja bersama. Paralel tadi. Jadi kita butuh vitamin, kita butuh suplemen. Itu dari mana munculnya pengetahuan itu? Nah, kalau kita ingin belajar tentang ilmu tradisional Bali, pengetahuan yang Bali lengkap juga, nggak perlu itu. Gitu. Ya, itu kira-kira maksudnya, supaya kita betul-betul menggali dari apa yang kita miliki untuk membangun kesadaran kemandirian kita tentang kesehatan untuk hidup kita yang lebih baik di Bali gitu. Dan harapan untuk masyarakat Bali bisa datang ke acara ini ya Pak ya? Karena saya lupa. Datang tanggal 27 Oktober. Nanti saya yang ingetin ingetin. Karena kita punya jatah adalah 100 kursi gratis buat Viners, buat kamu. Sekali lagi jangan lupa follow Instagram @purikauhanubud atau login saja ke www.purikauhanubud.org atau org ya. Sekarang klik di situ, jangan lupa mengisi data form yang sudah disediakan, karena sekali lagi kita punya slot untuk kamu Viners spesial, ada 100 kursi, dan pastinya sekali lagi kita bisa menyaksikan acara Gambuh Buddha Kecapi ini di tanggal 27 Oktober. Itu adalah hari Jumat, itu dari jam 6 sore sampai dengan selesai di Pemedal Agung Kertogose, Puri Agung Kelungkung. Jadi info lengkapnya kamu bisa login di www.purikauhanubud.org atau Instagram di @purikauhanubud. Dan sekali lagi, obrolan ini masih disponsori oleh PT Pupuk Kaltim. Terima kasih banyak, dan kita akan balik lagi di segmen berikutnya. Masih ada Dodio Sandra dan juga pastinya dalam obrolan bersama Yayasan Puri Kauhan Ubud yang dipersembahkan atau disponsori oleh PT Pupuk Kaltim. Jadi sekali lagi diingetin sebelum nanti Doi ngobrol sama Bucok, Doi mau ngingetin ada jatah 100 kursi buat kamu spesial untuk datang ke acara Gambuh Buddha Kecapi ini. Siapa tahu memang kemarin-kemarin taunya cuma dari YouTube doang. Oh, Gambuh kayak gini ya. Taunya cuma kayak drama gong, sendra tari dan segala macamnya. Tidak ada salahnya kita mengupgrade diri sebagai anak muda Bali. Silahkan kamu tinggal cek di website di www.purikauhanubud.org atau follow dan juga komen di Instagram Puri Kauhan Ubud @purikauhanubud. Nanti kamu tinggal mengisi form. Jadi ada jatah 100 orang untuk bisa datang di tanggal 27 Oktober untuk nonton Gambuh Buddha Kecapi yang nanti akan digelar dari jam 6 sore itu di
Pemedal Agung Kertegose Puri Agung Kelungkung. Jadi siapin diri dari sekarang, ajak teman-teman untuk registrasi juga ngisi form Google-nya, dan yang pastinya kamu punya kesempatan untuk melihat lebih dekat. Kalau kemarin-kemarin hanya tahu dari artikel saja, sama seperti Doet cuman tahu Bucok Sawitri adalah dari artikel, dari sosial media, atau dari obrolan om-om saya yang di depan. Nah, hari ini saya sudah kedatangan Bucok Sawitri. Saya ingin tahu pertama kali mendapat challenge dari Pak Ari dan juga tim dari Yayasan Puri Kauhan Ubud. Diminta untuk nulis skenario Gambuh. Reaksi pertama apa yang Bucok rasain? Berat nih atau apa? Kaget. Oke, kagetnya cuman kaget aja atau? Iya, saya memang cool. Cool. Saya suka itu. Jadi saya bikin obrolan ini lebih cool ya, Bucok ya. Oke, Bucok berarti kaget. Kagetnya karena apa? Karena dipercaya atau ini beban terlalu besar atau? Susah. Susahnya. Susah. Terus kemudian lakon yang mau dimainin itu bude kecapi kan. Kalau orang yang ngerti tentang ini perbalianan itu serem itu. Bude kecapi itu. Cerita itu agak apa? Lontar itu agak bagi orang yang advance harus membacanya. Terus kemudian Gambuh tuh punya tradisi yang berbeda untuk memakai lakon. Kan tadi Pak Ari udah bilang tuh. Jadi dia menggunakan biasanya siklus Panji. Jadi Panji itu cerita siklus. Nah, tapi saya punya pengalaman memasukkan cerita beda ke Gambuh. Tahun 2009 saya sudah bersama Dayuani. Itu memainkan Sunya Nirwana. Dari situ sebenarnya saya punyalah background pengalaman itu, tapi tetap tidak dalam bentuk naskah. Karena saya pikir juga penulis sudah nulis buku, terus naskah yang lain pernah ditulis, tapi ternyata seorang Bucok Sawitri pun kaget menerima challenge ini karena beban tadi, udah kecapi tadi, karena ini hanya orang advance yang mampu melakukannya. Tapi akhirnya apa yang meyakinkan, turning point-nya apa? Saya siap bekerja bersama-sama, walaupun PR besar. Beban yang pertama itu kan saya tuh nggak suka basa-basi untuk urusan misalnya, yuk kita melestarikan. Dengan iming-iming bla bla bla, tidak suka. Saya tuh nggak suka basa-basi. Dan kemudian yang kedua, saya bukan penulis dengan dengan tipe pemesanan. Tidak ada suka titipan. Itu berat banget buat saya. Tapi yang kemudian saya melihat itu tuh adalah ini kesempatan sebenarnya buat saya. Karena dari tahun 2007 itu saya melihat bagaimana proses banyak sekali kesenian itu carut marut. Carut marut sebenarnya dalam, misalnya di Bali itu tahun 79 itu udah ditetapkan ada wali, bebali, bali-balian. Sekarang itu udah membingungkan. Saya sendiri kurang paham itu wali dan bebalian. Jadi ada beberapa tarian di Bali itu yang hanya bukan sekedar pelengkap upacara wali. Otomatis itu wali itu. Jadi dia nggak ini. Terus kemudian bebali itu masih sudah mulai dia menggunakan ragam gerak. Itu terus yang ketiga ini bali-balian kayak kita nonton drama gong. Itu bali-balian. Nah, Gambuh ini kan sebenarnya kata Gambuh ini itu juga dikenal di Jawa. Betul. Dan di Bali itu Gambuh ini sebenarnya tidak hanya sekedar drama tari. Dia itu sebenarnya kalau kita ngelihat Viners itu suka nonton Total Theater. Dia itu Total Theater. Dia lebih advance dari opera, konsep opera. Yang gila gitu. Kalau menurut saya itu satu harian disuruh mikir Gambuh waktu mau nulis naskah itu tuh adalah itu yang saya bilang, saya punya tanggung jawab agar tidak menjadi seperti eksplorasi yang lain-lain. Paham. Karena apa? Tadi kan Pak Gongari udah bilang, hampir semua kesenian di Bali itu basisnya sastra. Iya. Tapi kemudian kita mewarisi anak-anak muda sekarang, termasuk para pelaku seninya itu tuh tidak kembali ke sastra.
Anda dapat bayangkan, mau dia calon arang, mau dia prembon, mau apa seni pertunjukan tari, bahkan kalaupun dia itu dimainkan oleh isi Denpasar, mereka tidak akan kembali membaca misalnya Ramayana secara utuh, Adiparwa secara utuh, enggak. Mereka itu ngambil sudah cuplikan-cuplikan. Di Bali namanya carangan. Gilanya lagi pewarisan carangan-carangan itu yang sudah terfragmentasi, itu dikecil-kecilin lagi. Makin sub. Anda dapat bayangkan pesannya nggak sampai. Itu yang dibilang sama Gong Ari itu tuh. Dulu sastra itu ketika menjadi basis dari seni pertunjukan pasti menyentuh perasaan. Karena ditampilkan secara utuh. Iya, karena si sutradara, pemainnya itu kan interpretasinya pasti beda dong. Iya. Dan kemudian pewarisan itu menimbulkan ada stigma. Kalau kamu ngemainin Bima itu harus tinggi besar gitu loh. Kan kokoh. Jangan-jangan Bimanya ramping kan? Iya. Kan nggak ada yang ketemu Bima. Ini nggak cocok berarti kemudian, tim saya jadi Bima nih. Kemudian ada kan sudah jatuh ketimpa tangga anak-anak ini. Iya. Jadi itu terpengaruh dari bahan bacaan sebenarnya. Interpretasi yang bebas liar itu, yang jenius Bali lama itu udah nggak ada. Dulu itu kenapa banyak kejutan dalam pemeranan di Bali itu tuh karena basisnya sastra. Sastra itu menarik banget untuk membuat kamu berimajinasi dan menjadi cerdas, senakal kalian sekarang itu. Iya. Lebih nakal, bahkan AI itu kalah. Kalau senang membaca. Oke. Iya, jangan membayangkan Rawana raksasa. Enggak, dia terlalu pinter. Terlalu hebat. Kayak gitu. Lebih hebat daripada artificial intelligence loh dia. Iya, oke. Tapi ini ternyata banyak hal yang akhirnya Bucok dapatkan setelah approve dari Pak Ari. Walaupun ada tantangan tadi ya. Tantangannya adalah sangat menakutkan, ini PR besar, tapi seorang tanggung jawab dan nama besar. Cok Sawitri juga dipertaruhkan. Saya nggak mempertaruhkan nama saya. Saya secara nurani ya. Saya relatif takut saya menjadi seperti teman-teman yang lain atas nama pelestarian tapi ngerusak. Saya nggak mau. Apalagi ini bakal dipentaskan sama Sekegambuh yang saya tahu akarnya itu dari sekarang sudah nggak ada ya, Dewa Miangnya itu Bapak Kakul. Dia kan legend banget itu. Dan kemudian berat banget itu sebenarnya. Dan saya itu memang senang meriset budaya. Nah, saya sempat ngobrol sama Gospang yang ngubungin saya. Harus ya memakai Sang Buddha Kecapi ini. Karena apa? Kan saya harus baca, itu riset saya 20 tahun yang lalu ketika saya dan tidak menjadi balian ya. Sampai iya. Kan kalau tadi Pak Ari bilang itulah basic dari seorang balian. Saya harus baca ulang dulu, terus kemudian tantangan saya yang lain itu adalah mencegah tren sekarang di Bali itu jangan sampai Gambuh ini karena memainkan Sang Buddha Kecapi itu kemudian seperti menjadi calon arang. Karena adegannya itu di kuburan, terus kemudian dan sebagainya itu tuh relatif akan terimitasi dia dengan pikiran seperti adegan-adegan calon arang. Itu harus saya cegah. Baik. Nah, yang kedua tuh saya harus mengikuti tata krama dari Gambuh. Jadi Gambuh itu meletakkan ini pemeranan itu sudah terpakem. Ada pakem-pakem ya, jelas. Prabangsa apa gitu namanya itu sudah. Dan setiap pemeran itu mempunyai tata krama, ragam geraknya sendiri. Sudah. Dia terkait juga dengan musiknya sendiri. Satu kesatuan tadi itu ya? Satu kesatuan, jadi kamu nggak bisa main. Iya, nggak bisa setengah. Nah, tapi akhirnya yang bikin saya penasaran, dengan sudah sangat jelas akhirnya menjadi satu kesatuan yang Bucok udah buat dari naskah dan akhirnya kita tunggu pementasan tanggal 27 nanti. Apa sebenarnya poin yang akhirnya Bucok dapatkan dari... Karena ya saya merasa ada akhirnya setelah 3 hari itu... itu saya menyadari, ini saya berjodoh akhirnya. Berjodoh untuk menemukan Gambuh itu. Kalau dulu penelitian terhadap Gambuh itu tuh kan ngejarnya itu ragam geraknya. Jangan sampai
gerak ini hilang, jangan ini sampai pakaiannya dan sebagainya. Baru dengan Puri Kauhan ini, saya disuruh memburu teksnya. Justru itu ya. Ya, dan kemudian saya mengetahui bahwa saya kan juga baca begitu banyak naskah-naskah teater yang kategori demistifikasi teks. Jadi dari situ tuh saya tahu, ini dia ini memainkan teks dari perbandingan semua yang saya dengar. Dari itu tuh terutama pada adegan Demang-Demung. Itu tuduhannya kalau Anda mendengar, Anda mengerti bahasa Kawi itu pasti bilang itu salah. Oh gitu. Tata bahasanya pasti dibilang salah karena rata-rata itu para lontaris sekarang. Lontaris. Tapi saya nggak tahu sebenarnya lontaris. Enggak, itu bisa dari lontaris. Ya kita modernisasi. Ya, mereka tidak akan tersinggung. Saya suka godain mereka. Itu kan tegang amat gitu. Iya. Orang saya nonton aja tegang, Bu. Anak-anak muda itu kan kalau ngelihat dia itu jurusan apa itu tuh perasaan dia udah lebih tegang daripada jero kan. Oh, iya. Iya. Ya enggak. Benar. Nah, itu dah. Itu pasti kalau mendengarkan percakapan dengan gini itu dengan tata memperbandingkan dengan tata bahasa Kawi Bali dengan bahasa Kawi Jawa salah. Oh, kayak nyaplir ya. Dan bahkan saya membaca juga akhirnya penelitian itu beberapa penelitian semua sarannya itu bahasa Kawinya masih banyak yang salah dan sebagainya. Jadi ini nggak merasa. Akhirnya saya kemudian ketawa sendiri. Itu makanya saya bilang terima kasih ya saya dikasih tugas ini. Jadi lupa saya akhirnya saya menemukan apa yang namanya dalam fonologi, dalam ilmu salah satu itu ilmu fonologi itu adalah ideofon. Jadi gila itu penciptanya itu ya, skrip itu. Makanya saya nggak bilang sama Pak Ari, saya bilang saya bukan menulis naskah, saya mereplika. Karena apa? Itu puitika yang luar biasa. Dia disebut idiopun dalam ilmu itu. Dan dia itu jauh lebih hebat dari ini apa sih kalau kalau kamu pakai komputer pakai apa. Jadi dia ini korpus loh, korpus teks. Jadi double simbolnya, double simbolnya dan kemudian gila kan ketemunya sama Sang Buddha Kecapi. Sang Buddha Kecapi itu salah satu ilmu nginstal aksara ke tubuh tuh. Pada saat itu udah wow. Saya pakai kata ini biar finish gini. Biar lebih gampang. Gini, saya kurang paham nanti makanya saya tertekan banget itu sebenarnya. Yang satu itu penginstalan aksara. Yang satu itu pola gininya dia program teksnya si Gambo ini adalah bagian dari korpus teks. Jadi itu kan dipakai sekarang untuk teknologi. Iya. Makanya kamu lihat deh program pertama JavaScript kan? Iya. Kenapa nggak pakai nama lain? Amerika Script kayak apa dan sebagainya? Kenapa Java? Oh iya benar ya. Jadi mereka gitu. Kesalahan yang kedua selama ini penelitian siapapun itu jangan mengira dia teks dalam Gambo itu adalah repetitif. Enggak, dia itu frekuensi sound. Fonologi. Saya jadi makin penasaran nonton Gambo. Karena jujur sepanjang hidup saya sampai usia 20 tahun ini belum pernah nonton. Tapi biasanya kalian akan tidur kalau nonton Gambo. Karena frekuensi suaranya atau karena? Saya kira itu karena pengulangannya itu dari semua pemeran ya. Itu memang sepertinya gitu, ada frekuensi. Makin penasaran teman-teman, kita harus datang 27 ya. Bu Cok, ini waktu juga akan membatasi kita. Sebenarnya apa yang ingin Bu Cok sampaikan? Kan tadi tidak suka dengan alasan melestarikan dan segala macam, tapi pasti punya harapan dengan adanya acara ini. Apa? Saya tuh enggak sempat pernah gabung untuk gerakan-gerakan pelestarian. Dan saya kan pemain teater yang agak absurd sebenarnya. Jadi dan pikiran saya itu kan nyeleneh banget gitu loh. Tapi kalau saya berhadapan dengan arkeologi, berhadapan dengan pura, tata krama, kode etik apa dan sebagainya, saya taat. Saya konservatif. Karena itu ketika Gambuh itu waktu rapat pertama itu loh, ini Gambuh jangan sampai 3,5 jam gitu loh. Saya udah gini,
berarti saya akan memotong. Iya. Saya seperti gini, munggal pura gitu loh rasanya. Bagi seorang seniman. Buat saya akan mau melakukan eksplorasi apa saja, tapi tidak merusak bangunan ini. Bebannya saya itu di situ. Harus ketika saya memotong adegan galuh itu, bagian galuh, tapi saya mempunyai argumentasi. Saya ngomong dalam hati, Bapak Kakul, saya minta maaf ya, bagian ini harus saya potong. Mohon karena apa? Dulu. Untungnya Sang Buddha Kecapi ini nggak mengizinkan ada peran itu. Jadi saya pertamanya itu menceburkan cerita Sang Buddha Kecapi itu ke situ. Terus secara struktur pementasan tuh nggak cukup cerita Buddha Kecapi itu, karena Sang Buddha Kecapi ini bukan cerita untuk dipanggungkan. Jadi saya harus ngambil penginstalan aksaranya itu. Kalau enggak, saya bawa cerita, ceburin ceritanya itu, jadi mirip kayak Celonarang dia. Adegannya di kuburan gitu. Wah, saya gini, ini bakal tren banget. Lama-lama bawa watangan juga nanti ini. Beda lagi dong ceritanya. Iya. Saya jadi ingin melihat sekali lagi tanggal 27 ya. Oke, Bu Cok, terima kasih banyak hari ini udah ngobrol. Pak Ari, terakhir apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Bali yang dengerin kita lewat pertunjukan dari Gambuh Buddha Kecapi ini? Harapan saya sederhana sebenarnya untuk pementasan ini. Jadi kita bisa mengeksplorasi lagi khazanah kekayaan teks sastra yang kita sudah miliki dan menjadi sumber pengetahuan yang luar biasa dan dapat kita jadikan inspirasi untuk kehidupan kita yang hari ini dan ke depan. Jadi sekali lagi harapannya sederhana saja, dengan tonton dulu deh, dengan mata hati terbuka begitu. Siap. Melihat ini, dan kemudian Anda mulai dengan ini, kita akan membangun sesuatu yang baru. Ternyata kita punya sesuatu pesan yang luar biasa dari para leluhur kita, keindahan gerak tari yang luar biasa, tadi frekuensi suara Cok tadi sampaikan, dan getaran-getaran itu dinikmati dulu lah. Anak muda saya kira harus mulai dengan mengalami dulu experience-nya. Kita nggak bisa misalnya hanya sekedar kita mendengar atau melihat dan membaca, kita mengalami. Siap. Dan tradisi di Bali untuk mengalami ini adalah tradisi yang panjang gitu ya. Artinya kita juga mengharapkan anak-anak muda Bali tidak hanya belajar dari teks atau belajar dari apa yang dia lihat di media sosial, tapi dia bisa mengalami itu, merasakan. Ini pengalaman yang luar biasa, dan setelah itu baru Anda bisa mengambil sesuatu dari pengalaman itu. Saya kira itu yang saya inginkan dari anak muda Bali bisa kita lakukan bersama-sama. Siap. Dengan kita juga ini. Betul. Generasi yang lebih dulu. Ya, tidak tua tapi lebih dulu aja ya. Suksma Pak Ari, Bu Cok juga terima kasih banyak hari ini udah ngobrol bersama saya. Sekali lagi terima kasih banyak, kita ketemu tanggal 27 Oktober. Buat Vinner, sekali lagi ada kesempatan diingatkan 100 kursi spesial buat kamu yang ingin datang ke pertunjukan ini tanggal 27 Oktober 2023. Itu di jam 6 sore di Pemedal Agung Kertegose Puri Agung Kelungkung. Caranya gampang sekali, kamu tinggal masuk ke Instagram @purikauhanubud atau login www.purikauhanubud.org. Kamu silakan register untuk mengisi form pendaftaran. Sekali lagi, tersedia 100 kursi buat kamu yang ingin menonton. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk PT Pupuk Kaltim yang sudah mensponsori acara ini dan juga obrolan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat, dan pastinya Dodio Sandra pamit bersama Alfi dan juga Rani. Keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye!